Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hafiz dari kelas 11 MIA dan di sini saya ingin menuntaskan tugas biologi, yaitu presentasi mengenai sel hewan. Pertama-tama, apakah sel itu? Jadi, kalau menurut saya pribadi dan menurut apa yang sudah saya pelajari selama ini, sel adalah bagian terkecil yang terdapat dalam sebuah organisme. Atau dapat dikatakan sel adalah bagian yang tidak dapat terlihat namun fungsinya ataupun kedudukannya sangat-sangat penting bagi organisme tersebut. Nah, mungkin itu adalah pengertian dari sel itu sendiri. Lantas, apa saja bagian-bagian penyusun dari sel hewan? Nah, ini yang akan kita bahas ataupun materi inti dari presentasi kita pada hari ini. Jadi, sel-sel hewan terdiri dari beberapa bagian. Ada yang namanya membran atau membran inti. Setelah itu ada sitoplasma, ada nukleus, ada mitokondria, ada vakuola, ada badan Golgi, ada lisosom, dan yang terakhir ada retikulum endoplasma. Itu untuk bagian-bagian simple yang saya ambil, yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu kompleks untuk dijelaskan dan untuk difahami juga. Nah, jadi dari bagian-bagian tersebut mereka punya fungsi ataupun peran masing-masing dalam sel tersebut. Apa yang mereka lakukan itu berdampak untuk sel tersebut dan masing-masing dampaknya adalah berbeda-beda sesuai dengan peranan dan fungsinya masing-masing. Baiklah, langsung saja kita beranjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi ataupun peran-peran dari bagian-bagian penyusun sel tersebut yang sudah saya jelaskan secara simpel tadi. So, yang pertama kita punya membran inti. Di sini teman-teman bisa lihat membran inti ini adalah lapisan terluar yang memiliki warna coklat ini. Sebenarnya warna ini bukanlah warna mutlak, tapi memang saya yang warnakan sendiri supaya lebih unik saja. Nah, adapun fungsi utama dari membran inti ini adalah melindungi bagian-bagian penyusun sel di dalamnya. So, kalau untuk lebih simpelnya, membran inti ini adalah sebuah dinding pelindung yang melindungi bagian-bagian sel di dalamnya agar tidak mengganggu kinerja penyusun tersebut. Yang kedua, di sini kita punya sitoplasma atau di sini digambarkan sebagai bagian yang berwarna kuning. Nah, adapun fungsi utama dari sitoplasma tersebut adalah sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Selain itu, sitoplasma juga berperan dalam menyediakan bahan yang penting untuk organel yang diperoleh dari luar sel. Nah, untuk lebih jelasnya, sitoplasma ini bersifat cair ataupun seperti air ya, seperti danau, seperti sungai. Adapun bagian penyusun yang ketiga adalah nukleus. Nah, nukleus ini sendiri merupakan bagian paling inti dari sebuah sel. Nah, kalau untuk lebih jelasnya lagi, nukleus ini ibarat otak di tubuh kita. Jadi, fungsi utama dari nukleus adalah bagian yang mengatur semua kinerja sel yang terjadi saat itu. Jadi nukleus ini perannya sangat-sangat tinggi, layaknya otak di tubuh kita ini. Kalau nukleusnya rusak, mungkin kinerja selnya juga bisa rusak dan tidak teratur, sehingga mengganggu kinerja sel yang lain juga dan menyebabkan kerusakan. Next, bagian selanjutnya kita punya mitokondria, atau yang saya lukiskan dengan sebuah kertas panjang berbentuk setengah lingkaran berwarna merah ini. Nah, kenapa lagi-lagi berwarna merah? Ini hanya untuk hiasan semata, bukan memang warnanya mutlak. Nah, jadi mitokondria ini fungsi utamanya adalah sebagai penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin besar juga, semakin banyak pula mitokondrianya. Contohnya mitokondria ini terdapat pada sel sperma ataupun sel otot. Next part kita punya lisosom. Apa itu lisosom?
Lisosom di sini saya ilustrasikan sebagai sebuah kertas berwarna hijau kebiru-biruan yang terletak di antara mitokondria dan juga vakuola. Nah, selain itu, apa fungsi utama dari lisosom ini? Jadi lisosom ini adalah sebuah kantong yang berisi enzim-enzim pencernaan. Nah, karena lisosom ini terisi atau terdiri dari enzim pencernaan, dari sini dapat kita simpulkan bahwa lisosom ini berfungsi sebagai bagian pencerna ataupun bagian-bagian yang mencerna zat sisa makanan ataupun zat-zat asing yang masuk. Itu adalah fungsi dari lisosom sendiri. Lantas kita punya vakuola. Nah, di miniatur ini saya lukiskan vakuola sebagai kertas bulat berwarna biru yang terletak di sebelah lisosom. Nah, pada protozoa, vakuola ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Masing-masing jenis vakuola ini memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Untuk vakuola makanan, dia memiliki fungsi sebagai cadangan makanan, tempat untuk menyimpan makanan, menyimpan cadangan makanan. Nah, untuk vakuola kontraktil ini, dia punya fungsi yang beda. Vakuola kontraktil ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk mengeluarkan zat sisa dan juga mengatur keseimbangan air dalam sel. Untuk bagian selanjutnya kita punya retikulum endoplasma. Nah, apa itu retikulum endoplasma? Di sini dapat kita lihat bahwa retikulum endoplasma adalah bagian berwarna coklat di atas nukleus. Retikulum endoplasma sendiri merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar, ada juga yang halus. Nah, pada retikulum endoplasma yang kasar ini terdapat ribosom, sedangkan yang halus tidak punya. Lantas, apa fungsi utama dari retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma sendiri memiliki fungsi sebagai bagian yang membentuk dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Atau kalau teman-teman tidak tahu organel adalah bagian-bagian pembentuk sel tersebut yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Nah, selanjutnya kita punya badan Golgi. Apa itu badan Golgi? Badan Golgi merupakan kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Selain itu, badan Golgi juga yang membentuk dinding sel lisosom pada sel hewan. Nah, di sini tadi sudah kita tunjukkan bagaimana bentuk dari badan Golgi tersebut. Di sini saya akan menginput atau memasukkan dua contoh. Yang pertama adalah contoh dari miniatur yang saya buat, dan yang kedua adalah contoh dari ilustrasi dari Google, supaya teman-teman lebih jelas dan juga lebih paham bagaimana bentuk dari badan Golgi itu sendiri. Nah, mungkin masih banyak organel-organel sel yang belum kita bahas. Namun, kita tidak ingin beranjak ke bagian-bagian yang lebih kompleks sehingga membuat kita bingung dan juga kita tidak paham apa itu sel hewan dan juga apa fungsi-fungsi dari organelnya sendiri. Nah, mungkin di sini kita cukupkan saja penjelasan tentang sel hewan dan juga organel-organel selnya. Boleh saya ulang? Yang pertama, sel hewan merupakan sebuah penyusun terkecil yang juga sangat penting dalam sebuah organisme. Nah, sel itu sendiri memiliki organel-organel sel ataupun bagian-bagian penyusun sel tersebut. Yang pertama pada sel hewan ada namanya membran inti. Yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga ada nukleus, yang keempat ada mitokondria, kelima ada lisosom,
keenam ada vakuola, ketujuh ada retikulum endoplasma, dan yang terakhir ada namanya badan Golgi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih, ada yang benar, boleh diambil ilmunya. Kalau ada yang salah, boleh diluruskan di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Saya Fauzan Hafiz dari kelas 11 MIA. Mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat